Selamat pagi anak-anak. Pertemuan pagi ini kita akan membahas soal pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Proses pertamanya ukuran sel, volume sel, massa sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik ke bentuk awal pada makhluk hidup dikenal dengan titik-titik. A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Perkecambahan, D. Epikeal, E. Hipokeal. Dapat dipastikan bahwa pada soal nomor 1 ini merupakan pengertian dari pertumbuhan. Karena itu saya pikir kita sepakat bahwa jawaban soal nomor 1 itu pada opsi A. Nomor 2, proses menuju pada kedewasaan yang ditandai dengan munculnya bunga dan buah pada tumbuhan. Munculnya pertumbuhan kelamin sekunder pada manusia dikenal dengan A. Pertumbuhan, perkembangan, perkecambahan, epikeal, dan hipokeal. Jawaban yang benar dari soal nomor 2 adalah perkembangan, yaitu opsi B. Baik, perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang menarik mengenai gambar di atas adalah, silakan perhatikan pada opsi yang tertera pada layar. A. Epikeal, di mana kotiledon dan plumula muncul ke atas permukaan tanah. B. Epikeal, kotiledon tetap di dalam tanah, plumula di atas permukaan tanah. C. Epikeal, kotiledon dan plumula tetap di dalam tanah. D. Hipokeal, di mana kotiledon dan plumula muncul ke atas permukaan tanah. E. Hipokeal, kotiledon dalam tanah, plumula di atas tanah. Nah, berdasarkan konsep kita pada proses perkecambahan, bahwa yang benar tentang gambar yang tertera pada layar adalah epikeal. Epikeal terdapat pada opsi A, B, dan C. Dan yang paling tepat adalah opsi A. Mengapa? Karena kotiledon atau keping biji, kotiledon atau keping biji, dan plumula sama-sama muncul ke atas permukaan tanah. Karena itu mari kita lingkar opsi A. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas. Nah, anak-anak silakan perhatikan apakah ini termasuk epikeal atau hipokeal. Yang jelas bahwa berdasarkan gambar di atas sesuai dengan konsep perkecambahan, bahwa gambar di atas itu termasuk proses hipokeal. Nah, proses hipokeal itu terdapat pada opsi C, D, dan E. Namun pada opsi mana yang dianggap paling tepat mengenai gambar di atas? Pada gambar di atas mari kita perhatikan keping biji atau kotiledon itu berada di dalam tanah. Kotiledon berada di dalam tanah, sementara calon batang atau plumula itu berada di atas permukaan tanah. Karena itu opsi yang paling tepat dari soal ini adalah hipokeal, di mana kotiledon tetap berada dalam tanah dan plumula muncul di atas tanah. Itu berarti opsi yang paling tepat ada pada C.
Soal berikut, faktor-faktor yang turut membantu, mempengaruhi, atau mendukung perkecambahan adalah. Silakan perhatikan pada opsi yang ada: tanah, oksigen, suhu, cahaya. Tanah, oksigen, nutrisi, dan cahaya. Nutrisi, oksin, tanah, oksigen. Yang paling tepat sesuai dengan konsep kita adalah bahwa yang turut berperan pada proses perkecambahan itu adalah yang pertama adalah tanah, oksigen, suhu, dan cahaya. Soal berikut, hormon tumbuhan yang turut berperan dalam mempercepat proses perkecambahan. Nah, ini jawabannya tertera pada opsi C, yaitu hormon giberellin. Soal berikut, jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel muda dan aktif membelah diri terus-menerus terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Aktivitas jaringan ini di ujung akar memungkinkan ujung akar bertambah panjang, di ujung batang menyebabkan batang bertambah panjang sehingga tanaman bertambah tinggi. Jaringan yang dimaksud adalah A. meristem, B. epidermis, C. parenkim, D. sklerenkim, E. kambium. Materi tentang jaringan sudah kalian pelajari di kelas 11 tentang struktur tumbuhan. Karena itu jaringan yang tersusun atas sel-sel muda dan aktif membelah terus-menerus itu adalah jaringan meristem. Soal berikut, faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita lihat pada setiap opsi. Pada opsi A, nutrisi, cahaya, tanah, air, kelembapan, suhu, oksigen. Pada B ada auksin. Kemudian pada opsi C ada sitokinin. Pada opsi D gas etilen. Pada opsi E ada giberellin. Nah, hormon-hormon tumbuhan itu termasuk ke dalam faktor internal atau faktor dalam. Sementara yang ditanya itu adalah faktor luar. Maka opsi yang paling tepat itu ada pada A. Baik, soal berikut, perhatikan gambar perbandingan A dan B berikut ini. Hormon yang mempengaruhi perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman tersebut adalah sitokinin, auksin, giberellin, asam absisat, gas etilen. Nah, ketika tanaman kekurangan hormon giberellin, tanaman itu akan menjadi kerdil. Ketika kelebihan giberellin atau terdapat giberellin, maka tanaman itu akan cepat tumbuh. Karena itu giberellin juga disebut sebagai hormon pertumbuhan. Nah, ini jawabannya pada C. Jadi hormon yang mempengaruhi perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman tersebut, di mana pada gambar B itu tumbuhan lebih cepat tinggi dan tumbuh. Itu berarti C. Etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat dalam kondisi gelap. Itu pada E. Seseorang menginginkan pohon jambu di depan rumahnya rimbun sehingga membuat teduh. Cara yang harus dilakukan untuk merangsang tumbuhan seperti yang diharapkan adalah, ya silakan perhatikan opsi A, menyiram dan jumlah air yang berlebih, menggores-gores batang, menyemprot ujung akar dan auksin, mencangkul tanah di sekitarnya, memotong ujung batang tanaman. Maka jawaban yang paling betul adalah E.
Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diamati dengan mudah. Gejala berikut ini yang tidak menunjukkan gejala pertumbuhan. Ya, pertumbuhan itu batu bertambah panjang, akar bertambah banyak, daun melebar, buah membesar. Nah, yang tidak tepat tentang gejala pertumbuhan adalah munculnya bunga. Mengapa? Karena bunga ini merupakan gejala dari perkembangan. Kemudian kalian perhatikan gambar berikut. Pertambahan diameter batang pada tumbuhan merupakan aktivitas dari sel-sel kambium. Hormon kalin yang berperan dalam membentuk organ tumbuhan berupa bunga adalah antokalin. Nah, nanti yang lain kalian bisa baca sendiri karena sudah ada pada materi PowerPoint. Kecambah kacang hijau yang tumbuh dalam pot yang berisi tanah menunjukkan gejala sebagai berikut. Batang tinggi, kurus, pucat. 2. Daun sedikit berwarna pucat. Nah, tanaman kacang tersebut kemungkinan kekurangan cahaya. Jawabannya ada pada B. Untuk menghilangkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan dibutuhkan hormon yang jelas ini. Gibberellin. Peluruhan daun pada musim kering disebabkan oleh hormon asam absisat. Buah semangka tanpa biji setelah penyerbukan dapat diperoleh dan memberikan hormon gibberellin. Ini bisa dibaca sendiri. Hormon penyembuh luka pada tumbuhan. Nah, ini merupakan fungsi dari hormon asam traumalin. Hormon tumbuhan yang dipergunakan untuk mempercepat pemasangan buah. Nah, ini merupakan fungsi dari hormon gas etilen. Baik anak-anak, itu adalah bahasan soal tahap pertama. Jadi untuk mendalami materi pertumbuhan perkembangan, kalian perlu baca materi PowerPoint yang sudah diberikan, ditambah dengan beberapa soal contoh untuk mendalami materi yang ada. Karena itu anak-anak kelas 12 alam diharapkan bisa membaca dengan rajin, menelaah teks yang ada, kemudian melatih diri untuk mendalami materi. Maka soal-soal ini bisa dipelajari lebih rinci, cermat, tekun. Bisa juga diambil lagi beberapa soal yang ada pada bank soal. Saya pikir pembahasan soal pertumbuhan dan perkembangan kita akhiri sampai sekian. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.